Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya sudah saya bagikan kisah nyata sedekah yang saya alami bisa menyembuhkan penyakit tanpa berobat. Sekarang saya bagikan kisah nyata juga terkait dengan sedekah yang dialami oleh seorang penjual nasi dari Tasikmalaya, yang mana beliau seorang ibu-ibu yang saya temui di kota Surabaya ketika dulu saya masih bekerja di kota tersebut. Saya seringkali makan di warungnya ibu ini, ya, ibu yang dari Tasikmalaya ini. Ketika saya membeli, tumben ibu tersebut tidak ada di tempat, tetapi anaknya yang menggantikan menjualkan nasi. Lalu saya bertanya, kemana si ibu? Sakit ternyata. Ternyata ibu sudah sakit. Sudah ikhtiar, saya tanya. Oh, sudah ikhtiar kemana-mana. Sudah 6 bulanan kurang lebih katanya. Sudah berganti-ganti dokter, sudah nyobain alternatif sampai keluar kota. Jadi sudah ikhtiarnya sudah maksimal mungkin menurut mereka. Lalu saya sarankan kepada anaknya itu, ya, untuk memberikan saran kepada ibunya untuk bersedekah, tapi dengan niatan sembuh penyakitnya dengan berkah sedekah tersebut. Tapi saya juga sarankan tidak perlu lagi berobat. Akhirnya anak dari ibu itu katanya akan menyampaikan kepada ibunya. Setelah saya pergi dari warung itu, saya masih kurang lega kalau tidak menyampaikannya sendiri kepada ibunya itu, karena bisa jadi lupa atau kurang penyampaiannya. Akhirnya ketika saya membeli lagi ke warung tersebut, qadarullah terjadi, takdir Allah terjadi. Maka saya bertemu, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan skenario kehidupan ini. Akhirnya saya bertanya keadaan beliau. Lalu beliau katakan bahwa kakinya sakit ketika menyentuh tanah, tidak bisa jalan. Akhirnya saya mengingatkan ibu itu, memberikan saran, sebagai seorang muslim, apabila saudara kita mengalami kesulitan, mengalami jalan buntu, mengalami kesusahan, maka ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW, kita sesama saudara itu laksana satu badan. Jika orang lain itu sakit, maka kita harusnya juga merasakan sakit. Jadi ketika memberi saran kebaikan, bukan tujuannya untuk memberitahukan kita lebih alim, bukan untuk meninggikan diri kita dengan nasihat kebaikan tersebut, melainkan mencintai sesama saudara muslim, laksana satu badan. Maka saya katakan untuk tidak ikhtiar lagi, tidak berobat lagi, tetapi melakukan suatu hal yang mudah, tapi sulit dilakukan. Ini mudah tapi sulit dilakukan. Maka ibu itu bertanya, apa itu? Ibu percaya Allah? Saya katakan, percaya. Nah, kalau percaya berarti harus juga percaya apa yang disabdakan Nabi, yaitu sedekah bisa menolak bala, bisa menyembuhkan penyakit. Karena apa? Saya sudah mengalami hal itu. Saya ceritakanlah beberapa kisah saya dan kisah-kisah orang lain yang juga merasakan sedekah itu, dan dengan sedekah itu bisa sembuh penyakitnya. Maka untuk menambahkan keyakinan ibu tersebut, saya berikan buku tentang sedekah yang pernah saya beli. Nah, kebetulan ibu itu katanya suka membaca buku-buku agama. Maka ibu itu membaca buku tersebut. Ketika saya tinggal pergi, saya penasaran. Ibu itu benar-benar mengamalkan untuk kesembuhan dirinya itu, meyakini bahwa hanya Allah lah yang Maha Penyembuh, bukan dokter, bukan rumah sakit. Tidak ada dokter maupun rumah sakit yang menjamin kesembuhan 100%. Tidak ada rumah sakit baik di dalam negeri maupun luar negeri yang bisa menjamin kesembuhan, dan mereka tidak memberikan garansi ketika tidak sembuh akan dikembalikan uangnya. Tidak ada yang begitu, melainkan hanya Allah lah yang sebenarnya menyembuhkan,
makhluk-makhluknya melalui perantara ya dokter, melalui perantara obat. Makanya ketika ada seorang hamba Allah berobat melalui dokter, melalui obat, ya, terkadang banyak juga yang tidak sakit, banyak juga yang tidak sembuh. Supaya apa? Memberikan pelajaran bahwa sang hakikat yaitu Allah yang menyembuhkan, bukan obat, bukan dokter. Tapi hal ini sesuai tingkatan manusianya, karena Allah Ta'ala maha bijaksana, ya, berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 132 bahwa manusia itu ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, ini ketika saya sudah ditakdirkan menyampaikan kepada ibu itu, insya Allah ibu itu orang yang memang dimampukan oleh Allah, mampu menerima amalan ini, sehingga diamalkanlah oleh ibu tersebut. Maka ketika saya penasaran waktu itu, kurang lebih beberapa hari kemudian saya mencoba makan lagi di warung itu dengan ada niatan menanyakan kembali bagaimana keadaan sakitnya itu, apakah sudah diamalkan sedekahnya. Maka saya kembali lagi ke warung itu, ternyata rame di saat itu. Saya menunggu sampai pembelinya sudah sepi. Ya, akhirnya saya mendekati ibu itu yang lagi duduk di warung itu. Saya menanyakan kabarnya dan alhamdulillah segala puji bagi Allah. Beliau sembuh, kakinya sudah bisa menapaki tanah dan beliau mengatakan, saya sudah mengikuti anjuran saya. Tidak berobat tapi hanya dengan sedekah, dengan niatan sembuh. Akhirnya beliau kaget bisa kakinya itu berjalan. Kakinya bisa menapaki tanah tidak sakit. Dan akhirnya Allah beri hidayah. Ya, Allah ingatkan kepada kesalahannya yang terdahulu. Kenapa bisa sakit? Karena awalnya sakit ini, ya, ketika beliau bangun tidur, awalnya tidak sakit, saudara-saudariku. Beliau ini awalnya tidak sakit, sehat. Tapi ketika setelah bangun tidur, beliau tiba-tiba nggak bisa berdiri. Nah, ini aneh. Makanya beliau bingung, sampai kayak orang mati katanya. Maka ketika sudah sembuh dengan sedekah tersebut, ya, Allah memberikan petunjuk di dalam kolbu beliau bahwa ini adalah karena kesalahan kamu menunda beribadah kepada Allah. Ya, waktu itu ibu ini ada zakat, ya, zakat yang memang seingat saya zakat mal yang perlu dibayarkan, tapi berbarengan dengan pembelian rumah yang kurang sedikit uangnya. Akhirnya ya, uang yang seharusnya diberikan untuk zakat mal, ya, beliau tunda untuk keperluan pribadinya, yaitu membeli rumah, ya, nomboki uang beli rumah yang kurang. Akhirnya setelah bangun tidur beliau sakit begitu. Nah, alhamdulillah akhirnya saya juga dapat ilmu dari Allah melalui ibu itu. Janganlah menunda amal yang memang yang akan dilakukan, karena itu terkait dengan kezoliman kepada diri sendiri. Akhirnya Allah balas. Tapi hal ini menjadi suatu hikmah jadinya. Dengan adanya kejadian itu, akhirnya ibu itu mengetahui khasiat sedekah. Beliau mengatakan, saya baru tahu sedekah bisa begitu hebatnya. Jadi setelah membaca buku itu, lalu mengalaminya sendiri, akhirnya anaknya menyuruh ibu ini untuk sedekah tidak perlu nunggu 1 minggu sekali, tapi setiap hari. Nah, bayangkan saudara-saudariku, awalnya sakit, lalu dapat kesembuhan, dapat ilmu tentang sedekah, merasakannya sendiri dampaknya, dan akhirnya membawa kepada keyakinan yang lebih hakul yakin karena sudah merasakannya. Bukan hanya teori saja, mendapatkan dampak kepada diri sendiri dan akhirnya bersemangat lagi untuk bersedekah, tidak nunggu seminggu sekali dari hasil warung tersebut. Nah, sedekah ini saudara-saudariku, hadisnya diriwayatkan Baihaqi dan Tabrani. Beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah untuk bersedekah sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Belilah semua kesulitan yang kamu lalui dengan sedekah. Bersedekah itu merupakan sesuatu yang ajaib. Sedekah juga menolak hingga 70 macam bala bencana, dan yang paling ringan adalah menolak penyakit sopak dan kusta. Di dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi